luar biasa kabarnya. Amin. Semua karena kasih kemurahan Tuhan buat hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji mengagungkan namanya. Dan kita akan meninggikan nama Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan dan kami juga mau untuk menjadi jemaat-Mu yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau hidup serupa dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau selalu mengerjakan hal yang terbaik. Segala
mau diajar oleh firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan firman Tuhan tentang ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah kita terasa jauh dari kita. Nah, saudara-saudara, memang mudah untuk menyembah Tuhan, mudah memuliakan Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, ya. Semua terpenuhi, makanan kita terpenuhi, kebutuhan kita terpenuhi, ada teman-teman yang mendukung kita, ada orang-orang yang menolong kita, suasananya serba menyenangkan. Dan kalau begitu adanya, maka saya yakin tidak ada kesukaran untuk keluar ucapan syukur dan pujian dari mulut kita. Dan rasanya kita merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan yang selama ini kita lihat sebagai Allah yang sangat baik, dan itu yang terbukti dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, tidak selamanya keadaan itu selalu menyenangkan seperti yang kita harapkan. Bukankah dalam sebuah persahabatan, saudara-saudara, ada saat di mana pasang dan surutnya sebuah persahabatan, ya. Ada saat di mana saudara dan saya merasa memang Allah kadang-kadang sedang menguji kita, dan rasa-rasanya seolah-olah Allah meninggalkan dan melupakan kita. Suasana seperti itu mungkin saudara dan saya pernah alami. Sekali lagi, kita merasa seolah-olah Allah kita itu seperti menjauh dari kita. Doa-doa kita tidak terjawab. Orang-orang yang selama ini mendukung kita ternyata juga berbalik, tidak memberikan dukungan yang penuh. Dan saudara-saudara, selain Tuhan Yesus sendiri, saya ingin mengatakan Daud, merekomendasikan seorang yang bernama Daud. Daud memiliki persahabatan yang paling dekat dengan Allahnya, dengan Tuhan, dibandingkan dengan siapapun, ya. Nah, saudara-saudara, Allah berkenan memanggil seorang yang berkenan di hatinya, dan itu adalah Daud. Tapi toh demikian pun Daud merasa satu kali dia seperti tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga Daud mengatakan seperti ini, saudara-saudara, Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Yuk kita membuka dulu dalam Mazmur 18 ayat 7. Membuka dalam Mazmur 18 ayat 7, saudara-saudara. Daud ini padahal seseorang yang berkenan loh di hadapan Tuhan. Dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Mazmur 18 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, ya. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang lain juga Daud mengatakan, Tuhan, mengapa engkau begitu jauh? Mengapa engkau bersembunyi pada waktu aku sangat membutuhkan pertolonganmu? Dan itu yang dialami oleh Daud. Dalam persahabatan kita dengan Tuhan memang ada saat-saat seperti itu, saudara-saudara, ya. Ada saat seperti seolah-olah Allah meninggalkan kita. Tentu saudara-saudara, Allah kita tidak benar-benar meninggalkan kita. Bukankah berkali-kali Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara meyakini ayat ini, ya Bapak Ibu, ya. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Dan saudara-saudara, itu janji Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, ada saat-saat Dia seperti menghilang dari hidup kita. Dan saudara-saudara, kenyataannya tidak ada yang salah sebenarnya dari hidup kita. Tidak ada dosa yang saudara dan saya kerjakan. Artinya, kalau saudara dan saya dengan sengaja menjauh kepada Tuhan, nah ini perkara yang berbeda. Tapi ini tidak ada sesuatu pun yang tidak beres mengenai hidup kita. Tapi mengapa Allah seolah-olah begitu jauh dari hidup saudara dan saya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat seperti
Ketika Allah terasa jauh, mungkin saudara berpikir Allah ini sedang marah kepada kita, Allah sedang menghukum kita karena dosa. Sesungguhnya memang dosa itu menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Ya, sesungguhnya dosa memang menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi faktanya satu kali saudara merasa tidak ada sesuatu yang menurut saudara sedang mendukakan hati Tuhan. Tidak ada alasan untuk Allah itu terasa begitu jauh dari hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita mendukakan Allah, kalau kita memadamkan persekutuan kita dengan Dia, mungkin melalui ketidaktaatan kita, konflik dengan orang lain, atau kesibukan-kesibukan yang mengabaikan persekutuan kita dengan Allah, atau persahabatan dengan dunia ini dan semua dosa-dosa yang lain. Kalau itu yang terjadi, memang kita akan merasa Allah begitu jauh dari kita. Tapi seringkali perasaan ditinggalkan atau dijauhi oleh Tuhan itu tidak berkaitan dengan dosa. Dan sebenarnya ini merupakan ujian iman, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Ini adalah ujian iman, dan salah satu ujian iman yang saudara dan saya harus hadapi. Akankah saudara terus mengasihi Tuhan? Akankah saudara terus mempercayai dan mentaati Tuhan? Apakah saudara akan terus menyembah Allah bahkan ketika saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan? Apakah saudara akan terus memuji Tuhan sekalipun saudara dan saya tidak memiliki bukti yang bisa kita lihat dalam hidup kita? Nah, saudara, kalau kita masih menjadi Kristen yang bayi rohani, kalau kita menjadi Kristen yang bayi rohani, kadang-kadang Allah harus memberikan jawaban untuk doa-doa yang paling tidak dewasa sekalipun. Doa-doa yang terus mengharap pertolongan dari Tuhan. Saudara masih inginkan selalu doa saudara harus dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang Allah masih harus menjawab doa-doa seperti ini untuk saudara dan saya. Tapi bukankah kekristenan kita tidak boleh hanya berhenti stuck pada saat saudara menjadi orang Kristen yang bayi rohani. Kita mesti beranjak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya mesti belajar. Saudara dan saya mesti belajar untuk kita terus bertumbuh dalam iman, menjadi Kristen yang dewasa. Maka ada saat di mana Allah melepaskan saudara dari ketergantungan ini, ya. Saudara, Allah ingin supaya saudara merasakan kehadirannya. Tetapi yang Allah lebih inginkan adalah saudara mempercayai Tuhan sekalipun saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan. Orang Kristen yang menjadi dewasa rohani mesti belajar sampai di level ini, saudara, ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pusatkan perhatian kita ini lebih kepada keberadaan Tuhan kita, lebih kepada keberadaan dan sifat-sifatnya Tuhan, karakter-karakter ilahinya Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekali Dia berjanji untuk menyertai dan tidak akan meninggalkan kita, maka itu yang akan terjadi. Sekalipun bahkan ketika saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, mari kita mempercayai Tuhan, saudara. Pusatkan perhatian kita kepada keberadaan Allah. Jangan hiraukan perasaan, jangan hiraukan keadaan saudara. Sekali lagi, berpeganglah erat-erat kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan sekarang mengenai bagaimana hidupnya Ayub ini. Ketika hidup Ayub ini berantakan dan seolah-olah Allah kita berdiam diri. Apa yang terjadi dengan Ayub, saudara-saudara?
Ayub tetap menemukan hal-hal yang membuat dia bisa memuji Tuhan. Ayub menemukan hal-hal yang membuat dia bisa tetap memuji Allahnya. Yuk kita perhatikan di Ayub pasal 10 ayat 12. Ayub menemukan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik dan setia. Di tengah situasinya yang serba berantakan waktu itu. Kemudian Ayub 42 ayat kedua, dia menemukan bahwa Allahnya adalah Allah yang tetap maha kuasa. Di saat dia mengalami kehidupan yang serba berantakan, bayangkan 10 anaknya mati semuanya, seluruh harta bendanya dihabiskan, bahkan dia mengalami penderitaan secara fisik karena dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia mengalami sakit yang saya tidak bisa gambarkan bagaimana kesakitan yang dialami oleh Ayub. Tapi benar-benar hidupnya tidak dalam kondisi baik. Tapi di dalam hidup yang seperti ini Ayub masih menemukan hal-hal yang membuat dia tetap memuji Tuhan. Kemudian Ayub 23 ayat 10, Ayub menemukan bahwa Allah melihat sampai hal yang terkecil dari hidupnya. Ini yang membuat Ayub meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan pasti sedang menyertai dia. Tuhan tidak benar-benar hilang. Seperti yang mungkin sebenarnya dia memperoleh alasan untuk meninggalkan Tuhan, tetapi tidak dilakukan oleh Ayub. Kemudian dalam Ayub 34 ayat 13, dia menemukan bahwa Allah terus memegang kendali dalam hidupnya. Kemudian Ayub 23 ayat 14, bahwa Allah memiliki rencana untuk kehidupan Ayub. Dan ini yang meyakinkan Ayub tentang apa yang Tuhan kerjakan. Di tengah kesulitan sekalipun, di tengah penderitaan sekalipun, dia tetap menemukan pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Ayat berikutnya, Ayub 19 ayat 25. Allah telah menyelamatkan Ayub. Beberapa ayat yang saya sampaikan kepada saudara mengenai Ayub membuktikan Ayub ini bisa merasakan kehadiran Tuhan walaupun dia tidak melihat kehadiran Tuhan. Dia tetap bisa menikmati Allahnya, hubungan dengan Allahnya, walaupun sebenarnya tidak ada alasan untuk dia bisa bertahan. Tapi luar biasa saudara-saudara, selama masa-masa kekeringan rohani, berhubungan dalam krisis tanpa komunikasi dengan Allah, ini yang dialami Ayub. Saudara harus dengan sabar, saudara harus dengan sabar untuk bersandar kepada janji-janji Allah, bukan sekedar emosi kita. Dan mari kita menyadari saudara-saudara bahwa Dia sedang membawa saudara dan saya kepada tingkat kedewasaan rohani yang lebih dalam lagi. Ini yang saudara dan saya mesti tahu, ya. Allah kita ingin membawa kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya Kristen yang jasmani, bukan hanya jadi Kristen yang kerdil. Masa selama bertahun-tahun saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak mau bertumbuh lebih lagi, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Saya pikir ini waktu dan saatnya. Kadang-kadang ada saat-saat di mana saudara dan saya, Allah membawa kita kepada tingkat kedewasaan yang lebih dalam. Jadi jangan terganggu oleh kesulitan saudara-saudara, oleh keadaan, tetapi berpeganglah kepada karakternya Tuhan. Kasih karunia Allah tetap dalam kekuatan yang penuh Bapak Ibu. Kasih Allah itu tetap powerful untuk tetap menolong saudara dan saya. Dia memilih untuk memihak kepada kita dan mengasihi kita. Dan saudara-saudara, meskipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, ketika saudara merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi saudara tetap mempercayai Tuhan tanpa peduli dengan perasaan saudara, ketahuilah bahwa saudara sedang menyembah Tuhan dengan cara yang terdalam. Jadi kalau saudara ingin menyembah Tuhan dengan cara yang terdalam, jangan abaikan kesempatan yang berharga ini. Saat-saat di mana saudara merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Allah tidak benar-benar meninggalkan saudara. Mungkin saudara tidak bisa melihat
buktinya dengan mata fisik, mata jasmani, tapi yakini kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa ada waktu-waktu, ada saat-saat di mana saudara merasa Allah begitu jauh dan tidak memihak kepada saudara, maka berpeganglah kepada janji Tuhan, berpeganglah kepada karakter ilahinya Tuhan, bersandarlah kepada pribadi Tuhan, pribadi yang tidak akan pernah berubah. Sekali dia berjanji, maka dia tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Allah mengasihi saudara, Allah tetap mencintai saudara, Allah dekat dengan saudara, sekalipun saudara merasa Allah kadang jauh dari hidup saudara. Tapi Allah ingin membawa saudara kepada kekristenan yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ayo kita nyembah Tuhan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara percayalah bahwa Tuhan kita memiliki karakter yang tidak pernah berubah. Berpusatlah kepada keberadaan Tuhan. Tuhan mengatakan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau hari-hari ini saudara dan saya merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh dari kita, doa-doa kita seperti tidak dijawab oleh Tuhan, selama itu bukan karena dosa yang kita perbuat, percayalah, sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak jauh dari kita. Allah ingin membawa saudara dan saya ke level kedewasaan rohani yang lebih tinggi, tidak bersandar kepada perasaan saudara, tidak bersandar kepada keadaan di sekitar saudara. Yakini bahwa Allah mendengar, Allah dekat dengan saudara, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan saudara-saudara. Tuhan kita Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau merasa Allah begitu jauh dari engkau merasa Tuhan seperti tidak mengindahkan engkau,
Selama sekali lagi itu bukan karena dosa-dosa. Percaya kepada Tuhan. Dia tidak benar-benar meninggalkan engkau. Dia mau membawa engkau menjadi orang Kristen yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Hari ini putuskan untuk lebih memilih terus mempercayai Tuhan. Sekali-kali seandainya pun engkau merasa sangat dikecewakan dengan hidup ini, yakini bahwa Allah merencanakan sesuatu yang baik bagi hidupmu. Percaya kepada Dia. Dia Allah yang memiliki karakter yang sangat baik, bahkan lebih dari yang saudara dan saya pikirkan. Hari ini mari yakini Dia Allah yang baik, sangat baik. Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan dan melalui pujian ini sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh Dia Allah, sungguh Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tetap baik, sangat baik, selama-lamanya baik. Hadapan Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Dia Allah baik, Dia baik bagi kita. Sekali lagi Dia baik. Bapak terima kasih, Engkau Allah yang sangat baik, baik untuk hari ini, baik untuk hari depan, selama-lamanya. Engkau Allah yang sangat baik atas hidup kami. Kami memutuskan untuk terus mempercayai Engkau dan janji-Mu. Kami akan terus berpegang kepada karakter ilahi-Mu dan keberadaan-Mu yang terus menjadi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah setiap kami yang mendengar perkataan firman. Diberkatilah setiap kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang sangat ajaib.
syukur hari ini kalau kami telah bersama-sama berada di tempat ini untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terus berkaryalah di dalam hidup kami. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Kau mau. Bawa kami untuk menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Diberkatilah semua Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini. Keluarga-keluarga kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Anugerah Tuhan melimpah dalam rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Demikian pula studi anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan hari ini. Kiranya lewat persembahan hari ini yang kami lakukan dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, persembahan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan persembahan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, sebelum kita pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dimanapun saudara berada hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.